Kerajaan atau Kesultanan Islam di Indonesia diperkirakan ada sejak abad ke-13. Saat itu kerajaan-kerajaan Islam bermunculan akibat adanya lalu lintas perdagangan laut. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia maupun India. Salah satu kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia adalah Kesultanan Ternate dan Tidore yang berlokasi di Tanah Maluku. Kerajaan Islam Ternate Tidore adalah kerajaan yang terletak di Kepulauan Maluku, Indonesia. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-13 dan berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di wilayah tersebut pada abad ke-16 dan ke-17. Sejarah kerajaan Ternate ini bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut momole. 4 kampung tersebut kemudian sepakat membentuk kerajaan, tetapi kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Seiring ramainya aktivitas perdagangan, ancaman dari para perompak pun semakin meresahkan. Setelah ini dilakukan musyawarah, para momole sepakat menunjuk Momole Chiko sebagai kolano atau raja mereka sejak 1257 Masehi atau abad ke-12. Momole Chiko resmi menjadi raja pertama kerajaan Ternate dengan gelar Baab Masur Malamu. Lalu, kerajaan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang ada di Maluku. Menurut sejarah, kerajaan ini memiliki akar yang sama dengan kerajaan Ternate. Kerajaan Tidore didirikan pada abad ke-13 oleh Syekh Jati atau Muhammad Nakil yang merupakan saudara dari Masur Malamu, pendiri kerajaan Ternate. Raja Maluku yang pertama memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, Gapi Baguna atau Sultan marhum pada tahun 1465 sampai 1486. Setelah ia mangkat maka digantikan oleh putranya yaitu Zainal Abidin yang ikut memperdalam agama Islam. Setelah Sultan Zainal Abidin lengser, digantikan oleh Sultan Hairun dan Sultan Ba'abdullah, di mana masa kepemimpinan Sultan Hairun adalah masa kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Maluku, yang berusaha untuk memonopoli rempah-rempah. Wah, akhirnya kita sudah sampai di tanah Maluku ini. Benar, Tuan. Sangat indah, bukan? Iya, benar, Tuan. Baiklah, mari kita mencari rempah-rempah di sana. Siap, Tuan. Akhirnya kita sudah sampai di Pulau Maluku. Iya, Tuan. Pulau yang indah dan dipenuhi rempah-rempah. Mari kita cari rempah-rempah itu. Baik, Tuan. Persaingan kedua bangsa Eropa ini melibatkan kerajaan kembar yakni Ternate dan Tidore. Di sini. Tentu saja, saya di sini untuk mencari rempah-rempah. Tetapi saya duluan yang datang ke sini. Tidak, saya duluan yang datang ke sini. Maka, mari kita tentukan Di mana siapa bangsa yang Portugis pantas langsung untuk memihak Ternate dan Spanyol memihak Tidore. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, maka pihak Paus turun tangan melalui Perjanjian Saragossa atau Perjanjian Penetapan Batas Wilayah. Isi Perjanjian Zaragoza, yaitu hak wilayah kekuasaan Spanyol dari Meksiko ke barat, Kepulauan Filipina, dan hak wilayah kekuasaan Portugis dari Brazil ke timur, dan Kepulauan Maluku. Maka, Spanyol harus pergi dari Maluku dan beralih ke Filipina, dan Portugis tetap dapat beroperasi di Maluku. Pada masa kedudukannya di Maluku, bangsa Portugis mendirikan benteng Santo Paulo, namun semakin lama Portugis semakin mempertajam kekuasaannya atas monopoli perdagangan di Maluku. Hal ini mendapatkan perlawanan dari Sultan Hairun. Beliau dengan tegas menentang usaha Portugis untuk melakukan monopoli perdagangan di Ternate. Perang seru di Maluku itu akhirnya tuntas pada 1567. Portugis sudah kewalahan menahan gempuran pasukan tempur Kesultanan Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun Jamil. Mengaku kalah dan memohon jalan damai, Portugis diberi ampun oleh sang sultan, diperbolehkan berdagang, bahkan tidak dilarang menyiarkan agamanya di wilayah Ternate. Sultan, kami mengaku kalah berdua ke Portugis dan kami meminta perdamaian, Sultan. Apa? Perdamaian? Iya, Sultan.
Apa kamu tidak mengacu pada dirimu sendiri? Kamu lihat warga-wargaku, mereka semua sengsara karena sifat kamu dan perlakuanmu. Maaf Sultan, kami mohon untuk perdamaian Sultan. Perdamaian. Baiklah, saya akan berikan perdamaian pada Anda. Anda sudah boleh untuk melakukan kegiatan jual beli di Pulau Maluku ini dan menyebarkan agama-agama Anda. Terima kasih Sultan. Namun, Portugis mengkhianati pengampunan itu. Diam-diam disusunlah rencana untuk membalas kekalahan, yaitu dengan mengirimkan surat kepada Sultan Hairun, hingga akhirnya pada 28 Februari 1570 siasat licik itu dijalankan. Sultan Hairun dijebak, dibunuh pada saat peresmian perjanjian perdamaian. Setelah kemenangan Portugis dan sikap sewenang-wenangnya, membuat kedua kerajaan akhirnya sadar bahwa mereka harus bersatu untuk mengusir penjajah. Pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16, kedua kerajaan tersebut bersatu di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah yang merupakan anak dari Sultan Hairun. Ia juga tidak terima lantaran ayahnya dibunuh oleh tangan Portugis. Berkat kerjasama kedua kerajaan tersebut, maka Portugis dapat dikalahkan. Setelah itu, Kerajaan Ternate Tidore menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat penting di Asia Tenggara, atau ini disebut sebagai masa kejayaan. Hai bangsa Portugis, kamu telah membunuh ayahku. Sekarang tinggallah pulau ini. Tidak, saya tidak mau. Apa yang bisa Nona lakukan untuk mengusirku dari sini? Kami mempunyai militer yang sangat kuat. Tentu saya juga memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Baiklah, tanpa banyak bicara. Company, jadi kami sudah menyadari bahwa kedua kerajaan kami ini perlu bersatu untuk menyatukan kekuatan kami. Tetapi kami masih memerlukan bantuan Anda karena kekuatan kami masih sangat kurang. Ternyata berkat bantuan dari Belanda juga, mereka bisa menahan serangan dari Portugis dan Spanyol. Sebagai imbalannya, Kerajaan Ternate menandatangani kontrak monopoli perdagangan VOC yang terjadi pada 26 Juni 1607. Kalian harus menandatangani perjanjian kontrak dari VOC. Baiklah, Company. Pada abad ke-17, Belanda mengambil alih perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut dari Portugis dan memperkuat posisinya di Maluku. Belanda kemudian menguasai Ternate dan Tidore pada tahun 1654 dan menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat penting. Hal inilah yang disebut sebagai penyebab runtuhnya Kerajaan Ternate dan Tidore. Namun, Kerajaan Ternate dan Tidore memutuskan untuk bersatu dan bekerja sama melawan Belanda. Dan tidak dipungkiri, bersatunya Kerajaan Ternate dan Tidore berkat dipelopori oleh Sultan Nuku. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil, ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 21 Juni 1801 Masehi. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Raja-raja yang ada di Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Dan peninggalan-peninggalan di Kerajaan Tidore, yang pertama ada Istana Kerajaan Tidore atau Kadato Kie. Lalu yang kedua ada Masjid Sultan Tidore. Yang ketiga, Benteng Tore. Dan peninggalan Kerajaan Ternate, yaitu yang pertama ada Istana Kesultanan Ternate. Yang kedua, Masjid Jami Kesultanan Ternate. Yang ketiga, Kompleks Pemakaman Sultan Ternate. Dan yang keempat, benda-benda peninggalan di Museum Kesultanan Ternate, seperti alat-alat perang, singgasana raja, Al-Quran, tulisan tangan raja. Woi, udah Bil. Menyadari bahwa kedua kerajaan kami ini perlu bersatu. Company, jadi Kamu telah membunuh ayahku. Apa yang kamu lakukan berikutnya?